Dunia jurnalistik terus mengalami perubahan. Perkembangan teknologi digital, media sosial hingga hadirnya kecerdasan buatan membawa tantangan sekaligus peluang baru bagi para insan pers. Di momen HUT IJTI yang ke-28 pada tahun 2026 ini, IJTI terus hadir untuk mendorong profesionalisme, menjaga integritas, serta memperkuat peran jurnalis dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya masyarakat. Untuk membahas mengenai hal ini telah hadir di studio Kompas TV Palembang Muhammad David, Ketua IJTI Sumatera Selatan. Selamat pagi Bang David. Pagi. Ini pertama-tama saya ucapkan dulu ini untuk IJTI selamat ulang tahun ya. Siap, yang ke-28. Dan ini dengan umur yang kalau manusia ini udah dewasa ya. Dan tentu saja juga ya. Untuk IJTI sudah 28 tahun, tentu waktu yang panjang dengan berbagai macam pengalamannya. Betul. Sebagai organisasi ya Bang ya. Nah kalau untuk Bang David sendiri ini di Sumatera Selatan tentu ini para jurnalis televisi bergabung di IJTI. Nah ini makna hari ulang tahun ke-28 ini apa ini Bang? Ya, makna dari ke-28 tahun IJTI ini adalah merupakan ya mengenang bahwa kita dari organisasi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sumatera Selatan ya memberikan suatu pengingatan lah kepada teman-teman bahwa di tanggal 9 Agustus itu adalah merupakan hari HUT-nya IJTI ke IJTI. Jadi dari momentum dari HUT IJTI ini sendiri ya saya selaku Ketua IJTI Sumatera Selatan ingin mengajak rekan-rekan untuk melakukan berupa kegiatan atau gelar sambil selesai mereka kerja di lapangan untuk kita sama-sama kumpul bersama dan membagikan bakti sosial ya kepada orang yang membutuhkan. Jadi kegiatan HUT IJTI ini sendiri rencana kita akan kita laksanakan pada hari Selasa nanti ya, karena pada hari-hari tanggal-tanggal yang ini kita masih banyak kegiatan, jadi teman-teman juga di luar masih banyak kegiatan, jadi kita harus berkoordinasi dulu dengan teman-teman yang ada di lapangan. Jadi acara puncaknya nanti pada hari Selasa ya, walaupun hari ulang tahunnya sebenarnya sudah lewat di tanggal 9 Agustus kemarin. Nah sebelum kita berbincang lebih lanjut, sebenarnya mungkin ini pemirsa di rumah belum tahu begitu. Nah IJTI itu sebenarnya apa sih Bang? IJTI ini adalah merupakan forum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia yang bernaungan di teman-teman kita yang punya industri televisi, teman-teman kita yang sebagai jurnalis televisi, itu makanya itulah yang namanya IJTI. IJTI itu adalah satu forum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Baik. Nah kalau sudah 28 tahun ini mengawal profesionalisme jurnalis televisi Indonesia ya tentu saja. Nah kalau Bang David sendiri melihatnya bagaimana nih perjalanan selama 28 tahun ini Bang? Ya kalau saya melihat dari 28 tahun ini ya saya juga baru menjabat baru periode sekarang ya sebagai Ketua IJTI ya, kita melihat ya organisasi ini ada bagus ya kan selama 28 tahun ini, karena memang perlunya organisasi ini adalah untuk memberikan wadah teman-teman kita sebagai jurnalis televisi Indonesia yang ada di lapangan. Jika ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti benturan di lapangan atau berbentuk apapun, nah makanya wadahnya IJTI ini untuk teman-teman kita televisi. Oke, untuk sekarang Bang, untuk anggota IJTI sendiri sudah berapa kalau di Sumsel? Kalau di Sumsel bisa ratusan nggak se-Sumsel? Se-Sumsel ya? Iya, karena kita punya korda-korda kan di daerah. Di daerah ya, oke. Nah, apa kontribusi IJTI Sumsel selama ini dalam meningkatkan kualitas ya Bang ya, dan profesionalisme, ini perlu kita garis bawahi, profesionalisme jurnalis di Sumatera Selatan? Ya kalau untuk masalah profesionalisme ini ya teman-teman sudah profesional semua sebenarnya kan. Oke. Ya karena saya anggap teman-teman kita yang ada di lapangan ini bekerja memang untuk industri TV-nya masing-masing ya, dan juga untuk menunjukkan bahwa mereka ini ada di bawah naungan IJTI saat melaksanakan tugas di lapangan. Dan juga wadah ini sendiri, IJTI ini sendiri untuk profesional teman-teman
Ya kita sebagai pelindung lah buat mereka yang ada di lapangan. Sebagai support juga support, ya, Bang ya, sebagai support. Oke. Nah, sekarang kan kalau kita lihat kan tentu saja media ini terus berkembang. Terutama sekarang juga televisi sedang menghadapi ya kita tahu ada badai-badai tersendiri ya, Bang ya. Nah, kalau menurut Bang David ini sebagai Ketua IJTI Sumsel, apa tantangan terbesar yang dihadapi jurnalis televisi saat ini terutama yang ada di IJTI? Ya kalau untuk sekarang ya, kita lihat ya banyaknya, ya miris lah kita sekarang melihat ada beberapa industri televisi yang di daerah itu harus melakukan pengurangan akibat distribusi ya. Itu pengurangan karyawan, sehingga ada beberapa biro yang harus ditutup, ya kan, melihat situasi seperti ini sekarang. Karena ya berkembangnya, ya bisa juga berkembangnya media sosial ini, sehingga membuat jadi beberapa industri televisi harus mengurangi karyawannya. Ya, Itu sangat menyayangkan. Nah, bagi teman-teman kan di IJTI ini kan memang semuanya dari jurnalis televisi, ya Bang ya. Nah, kalau melihat tantangan tersebut nih, bagaimana menurut Bang David nih untuk teman-teman yang masih aktif membekali dirinya untuk menghadapi perubahan-perubahan semacam ini sebaiknya seperti apa sih, Bang? Ya pokoknya kita tugas kawan-kawan di lapangan itu kan adalah tetap harus proporsional tadi. Oke. Ya, terus bekerja. Kunci pertama itu ya. Kunci pertama. Terus bekerja tetap mengedepankan kode jurnalistik. Dan juga harus berpacu dengan undang-undang jurnalis. Jadi sekarang kan lebih banyak media sosial yang sering kita malah keduluan sama media sosial kan. Untuk ada peristiwa apapun. Nah, makanya juga kita menyarankan pada masyarakat itu tidak mudah menelan secara mentah-mentah. Menelan mentah-mentah adanya informasi hal-hal yang seperti apa di lapangan, ada kejadian atau peristiwa apapun itu tidak harus ditelan mentah-mentah. Karena maraknya penyebaran berita hoax, penyebaran ujaran kebencian itu sangat untuk membahayakan buat masyarakat kita sendiri. Tapi itu semua akan bisa dikelirkan, bisa diketahui setelah adanya rekan-rekan kita jurnalis di lapangan itu mendatangi lokasi yang kejadian yang ada yang di viral mungkin di media sosial. Kalau memang itu sudah didapati oleh teman-teman kita jurnalis dan memang ada narsum yang memang betul bertanggung jawab dengan adanya insiden tersebut, nah baru masyarakat bisa bisa menerima pemberitaan tersebut dengan data yang lengkap. Jadi salah satu fungsinya juga menjadi verifikasi ya? Ya betul, untuk verifikasi masyarakat. Itu yang diutamakan. Nah tadi kita sudah singgung tuh tentang media sosial ya Bang David ya. Dengan persaingan antara ada media homeless, media nih sekarang sudah mulai berkembang di medsos ini, kalau Bang David melihat seperti apa? Sekarang tinggal kita berharap pada pemerintah lah ya. Pemerintah khususnya Kominfo lebih jeli dan menata rapi dengan maraknya adanya media-media yang kita anggap secara dadakan lah, yang muncul secara dadakan, dan media sosial yang muncul secara dadakan yang itu karena itu bisa berpotensi yang namanya tadi penyebaran berita hoax tadi. Makanya Kominfo harus lebih jeli untuk menata lagi, untuk bekerja sama dengan Dewan Pers, bekerja dengan organisasi-organisasi jurnalis untuk merampungkan media yang memang yang harus betul-betul yang terverifikasi di Dewan Pers. Tapi kalau Bang David lihat sendiri, kalau di Sumatera Selatan homeless media semacam ini memang sudah marak atau seperti apa, Bang? Kalau saya lihat udah marak, sudah mulai ramai, ya kan? Nah, maka dari situ kita harus lebih ini lagi ke Dewan Pers juga harus Dewan Pers lebih teliti lagi untuk memberikan verifikasi atau mengecek secara langsung memang media tersebut adalah merupakan sudah termasuk dalam ujian kompetensi atau. Baik, menarik sekali nih perbincangan kita Bang David ya. Tapi kita akan lanjut lagi usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dan masih berbincang di studio Kompas TV. Ini ada Muhammad David, Ketua IJTI Sumsel. Kita lanjut lagi ini perbincangan kita mengenai hari ulang tahun IJTI Sumsel ya, Mas David ya. Ini
menurut Bang David nih, seberapa penting peningkatan kompetensi jurnalis dalam menghadapi era digital ini, terutama ya kita garis bawah ini era digital, kecerdasan AI, kecerdasan buatan maksud saya, dan perubahan pola konsumsi berita masyarakat saat ini? Ya kalau untuk media sosial seperti AI itu kan sebenarnya itu cukup membahayakan sebenarnya kan. Oke. Itu cukup membahayakan karena kan ya memang AI ini bisa merubah hal yang bukan produk jurnalis itu dikemas menjadi seperti peristiwa dan kejadian yang sebenarnya, padahal itu tidak ada kan. Nah, jadi makanya dari itu kayak AI ini kan sekarang lagi marak AI nih, yang sangat cukup berbahaya lah untuk masyarakat. Jika dimanfaatkan betul. dengan tidak baik, justru akan menimbulkan hal yang tidak baik juga ya. Iya betul, hal-hal yang tadi seperti berita-berita hoax tadi bisa menimbulkan berita-berita yang berbentuk hoax karena melalui AI tadi kan. Nah makanya dari itu saya berharap tadi kepada pemerintah ya khusus Kominfo tadi untuk segera yang merapikan hal-hal yang seperti AI atau media-media yang memang yang membahayakan lah buat masyarakat dan media yang lainnya. Oke, nah tadi saya sempat singgung soal kompetensi jurnalis ya, Bang David ya. Dan tentu saja ini kalau di IJTI Sumsel kan cukup sering ini mengadakan UKJ. Ya, Bang David ya. Nah ini seberapa penting sih kompetensi ini bagi para jurnalis, terutama jurnalis televisi? Iya, ujian kompetensi ini kan memang harus dilakukan oleh setiap organisasi dan juga harus memang dilakukan kepada teman-teman kita jurnalis. Karena ujian kompetensi ini adalah merupakan seperti sertifikatnya wartawan. Karena dengan ada ujian kompetensi itu mereka bisa mengetahui saat membuat narasi berita, bisa mengetahui seperti apa kode etik jurnalis, dan seperti apa yang mereka pahami tentang undang-undang pers. Makanya dari situ ujian kompetensi itu memang harus sebenarnya diwajibkan buat teman-teman yang memang jiwanya ingin menjadi jurnalis. Nah, makanya itulah penting menjadi jurnalis itu adalah untuk jadi pedoman atau pegangan kita sebagai bahwa kita ini adalah merupakan telah mengikuti ujian kompetensi jurnalis seperti dan itu. Dan menjadi jurnalis yang kompeten betul. Ya. Nah kalau di IJTI Sumsel sendiri itu diadakan setiap tahun atau seperti apa, Bang, untuk UKJ? Kalau setiap tahun sepertinya enggak ya, setiap tahun. Itu tergantung dari kita organisasi kan di jurnalis kan banyak kan, ada PWI, ada IJTI, ada AJI, ada AMSI. Jadi setiap organisasi itu mereka selalu membuka ujian kompetensi seperti itu. Kayak IJTI juga bisa membuka, PWI juga membuka. Jadi silih berganti. Jadi ganti-gantian ya. Ganti-gantian. Oke. Yang paling penting adalah itu tadi kompetensinya khususnya bagi para jurnalis, tidak hanya jurnalis televisi ya, tapi juga koran dan yang lainnya. Semuanya. Baik. Nah, kalau untuk dari Bang David sendiri, kan sekarang ini seperti tadi di segmen sebelumnya sudah sempat disinggung bahwa kita kejar-kejaran nih sama media sosial ya. Ada peristiwa terkadang dari medsos sudah muncul duluan, para jurnalis kejar-kejaran ke sana nih. Kalau melihat itu ya dari Bang David sendiri, bagaimana sih sebagai seorang jurnalis nih agar bisa itu tadi kita bisa bersaing begitu dengan media sosial dan lainnya, Bang? Kalau untuk bersaing dengan media sosial kayaknya kita kalah ya. Kalah ya. Iya, karena media sosial itu kan bukan produknya jurnalis. Mereka itu adalah menemukan peristiwa yang terjadi di saat mereka ada di lokasi kejadian. Kita sebenarnya media sosial itu juga ada sedikit membantu teman-teman kita jurnalis. Pas teman-teman kan suka ngelihat, oh ini ada kejadian di sini, kita lihat dari viral ini, ya baru kita teman-teman kita baru datang ke lokasi. Nah, cuman bedanya di media sosial itu kan ada merupakan bukan produk jurnalis ya. Jadi semacam sebuah informasi yang disebarkan di media sosial dan diketahui oleh teman-teman kita jurnalis. Nah, teman-teman kita jurnalis ini adalah untuk melakukan klarifikasinya bahwa di sini ada kejadian yang merupakan betul yang apa yang dipiralkan oleh di media sosial. Yang nyebar di media sosial. Betul. Ya, Masyarakat suka bingung. Ini kejadian apa sih? Oh ini berantem. Oh iya, belum tahu fakta yang sebenarnya kan. Nah, makanya teman-teman kita lah sebagai pengklarifikasinya, penyelesaian
dan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kejadian ini seperti ini. Ya, kejadian ini benar adanya atau Benar tidak adanya, adanya itu seperti- bisa iya. diverifikasi Verifikasi ya. dari teman-teman kita. Oke. Nah, kita bicara tentang kebebasan pers dan perlindungan terhadap jurnalis ini, Bang. Kalau di Sumatera Selatan sebenarnya untuk kebebasan pers dan perlindungan terhadap jurnalis ini seperti apa nih, Bang? Kebebasan pers itu ya satu ya saat mereka sedang menjalankan tugas sebagai jurnalis, Ya. seperti itu, untuk mencari informasi-informasi yang bersifatnya bukan menyerang pribadi atau opini. Oke. Dan juga teman-teman juga jurnalis itu dilindungi oleh Undang-Undang Pers ya nomor 40, itu memang sudah tertuang di dalam undang-undang tersebut. Nah, seperti apa dalam perlindungan undang-undang itu? Satu, teman-teman jurnalis saat melakukan tugasnya di lapangan itu tidak bisa dihambat atau dihalang-halangi, Betul. apalagi di muka publik, seperti itu. Dan tidak boleh mengintimidasi, Oke. mengkriminalisasi itu juga tidak boleh untuk kepada teman-teman kita jurnalis yang ada di lapangan, karena itu sudah tercantum pada undang-undang. Undang-undang ya. Selagi mereka bekerja sebagai jurnalis Ya. dan sesuai mematuhi kode etik jurnalis. Nah, untuk perlindungannya itu sendiri ya makanya kita kepada teman-teman juga harus berhati-hati dalam memberikan informasi kepada masyarakat Oke. dan juga memberikan pemberitaan-pemberitaan yang memang belum ada narsumnya itu jangan diupayakan untuk dipaksakan untuk ditayangkan atau dinaikkan sebelum ada narsum yang bisa mempertanggungjawabkan memberikan informasi kepada teman-teman jurnalis yang ada di lapangan agar kita tidak menjadi sasaran untuk diserang melalui Undang-Undang ITE. Oke. Tapi kalau di Sumsel sendiri itu kerap terjadi, Bang. Misalnya kayak teman-teman media sudah meliput suatu berita, narasumber atau suatu pihak itu tidak keberatan ya dengan berita tersebut, langsung biasanya disomasi seperti apa, Bang? Sebenarnya media ini kalau dia masih tetap berproduk jurnalis, kita ada Dewan Pers. Oke. Ya, media ini belum bisa untuk dilakukan tindakan pidana ya atau dilaporkan sebelum mereka berkoordinasi dulu dengan pihak Dewan Pers. Nanti Dewan Pers itulah yang akan mengeluarkan apa yang dilakukan harus terhadap media yang bersangkutan. Apakah mereka harus melakukan klarifikasi ataukah mereka harus memperbaiki berita itu yang tidak benar selama 3 hari berturut bahwa untuk mengklarifikasi yang bersangkutan yang tidak menerima apa yang diberitakan oleh teman-teman kita di lapangan. Oke, baik. Nah, kita akan lanjut lagi nih tentang nanti kita akan fokus ke peringatan ulang tahunnya ya nanti hari Selasa. Tapi usai jeda tetap di Kompas TV. Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas TV dan masih berbincang bersama dengan Muhammad David, Ketua IJTI Sumsel ya. Dan ini di segmen terakhir kita lebih fokus ke nanti perayaan hari ulang tahunnya ya Bang ya. Di hari Selasa itu nanti akan ada apa aja ini Bang? Di hari Selasa nanti ulang tahun ini perayaannya ya, perayaan untuk HUT. Puncaknya nih Puncaknya HUT IJTI yang ke-28 tahun ini ya kita berencana akan melakukan bakti sosial lah, bakti sosial. Dan juga kumpul lama-lama bersama teman-teman jurnalis yang ada di lapangan, memotong tumpeng, dan mungkin besoknya kita lanjut lagi dengan kegiatan lain seperti perlombaan, gaple. Oh, ada lomba-lomba ya. juga, oke. Dan Kan ini pasnya momennya kan momen Agustus ya. Oke, jadi ini ya, apa sekalian gitu ya? Sekalian, betul. Ini bakti sosialnya nanti akan diadakan di mana dan melibatkan siapa saja ini? Bakti sosial ini sendiri kita bisa di lokasi di Kamboja. Oke. Dan juga ada juga kita memberikan santunan ya ke panti asuhan bersama teman-teman IJTI yang lainnya. Jadi puncaknya itu akan kita laksanakan di titiknya di Kamboja ya. Oke, ini ada tema khusus nggak sih Bang untuk tahun ini atau nanti pas ramah tamah nanti itu ada diskusi atau apa itu nanti? Ada, nanti kita kan mendengar keluh. Curhat-curhat ya? Curhat-curhatan sama teman-teman kita yang jurnalis televisi ya, mungkin dia selama ini di lapangan berbenturan seperti ini selama dia bertugas.
keluhan mereka tuh apa ya kan, sehingga apa ada yang saat ini kan lebih cenderung kan untuk teman-teman kita yang di lapangan kan lebih sedikit kesulitan untuk mencari narasumber. Di pemerintahan, di kepolisian atau di institusi-institusi yang lain lah, di instansi yang lain. Berarti, berarti nanti itu sekalian temu kangen juga ajang curhat-curhat ya, Bang. Ya, menarik sekali. Dan ini nanti tentu saja kan punya target dan agenda besar nih setelah HUT ke-28, khususnya dalam menghadapi tantangan dunia jurnalistik ke depan ini. Apa nih ke depannya, ada pengen ada apa gitu, Bang? Iya, kalau untuk kedepannya tantangannya sebenarnya nggak ada tantangan sih. Sebenarnya pengennya kita lebih baik lagi aja, lebih baik lagi, dan juga mungkin yang selama ini teman-teman ya kurang mendapat perhatian ya dari kita, dari IJTI sendiri. Ya mungkin akan kita perbaiki lagi untuk memberikan perhatian kepada teman-teman yang mungkin ada sedikit yang mengeluh dengan mereka yang ada di lapangan atau seperti apalah. Yang selama ini yang mungkin belum bisa kita perhatikan secara penuh. Nah kalau dari Bang David sendiri untuk anggota-anggotanya nih, untuk seluruh anggota IJTI dan insan pers di Sumatera Selatan ini, ada pesan khusus nggak sih untuk mereka terkait dengan hari ulang tahun ini? Ya kalau pesan khusus pada teman-teman itu tetap semangat. Tetap semangat ya? Tetap semangat, tetap selalu memberikan berita-berita yang teraktual, transparan terhadap masyarakat, dan memberikan informasi-informasi yang memang betul-betul yang ditunggu oleh masyarakat, khususnya di Sumatera Selatan. Ya, saya berharap para teman-teman yang ada di lapangan jangan putus asa, terus berjuang sebagai jurnalis. Boy, itu dia ya, tetap berjuang ya teman-teman ya. Dan ini yang terakhir nih, tentu saja kan ini profesi sebagai jurnalis ini kan juga salah satu yang cukup digandrungi ya sama anak muda gitu. Nah kalau dari Bang David sendiri ada harapan begitu untuk generasi muda yang ingin jadi jurnalis televisi juga seperti Bang David atau juga teman-teman redaksi di Kompas TV? Ya kalau untuk ingin menjadi jurnalis, seluruhnya mungkin ya ada namanya profesi ya. Profesi itu ada yang disukai, ada yang tidak disukai ya. Kalau untuk ada masyarakat atau remaja atau pemuda-pemuda yang sudah tamat kuliah, ingin menjadi jurnalis ya seperti ini loh jurnalis. Ya, harus siap dan menerima konsekuensi ya, suka dan dukanya kan untuk sebagai jurnalis. Iya, terima kasih ya Bang David untuk perbincangannya di pagi hari ini, dan selamat ulang tahun sekali lagi bagi IJTI dan juga semua anggota dari IJTI Sumsel. Dan perbincangan tadi, saudara, menjadi akhir dari program kita hari ini. Akhirnya saya Evi Agustina pamit. Selamat beraktivitas dan tetap menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.